Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Almaida Rosa, Prodi D3 Fisioterapi di Universitas Abdullah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saja ke materi yang akan saya bahas, yaitu tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang wawasan Nusantara. Ada sumber historis, sosiologis, politik tentang terkait munculnya wawasan Nusantara. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula pada Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi selanjutnya yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasinya adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluar deklarasi Juanda, wilayah Indonesia ini didasarkan pada teritorial ZEE Maritim Keringan Ordonanti tahun 1939 atau TZMKO tahun 1939 atau yang lebih dikenal dengan nama Ordonansi 39. Ordonansi 39 ini peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi dari ordonansi tersebut adalah penentuan lebar laut 13 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air, pasang surut atau kontur pulau atau darat. Dengan peraturan zaman Hindia Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya menjadi laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut setelah garis 3 mil merupakan lautan bebas, yang berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Dengan demikian menjadi pemisah pulau-pulau Indonesia. Perbedaan antara Ordonansi 1339 dan Deklarasi Juanda 1957. Nah, Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa laut di antara pulau itu bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar pulau. Sedangkan di Ordonansi 1939 menyatakan bahwa laut di antara pulau-pulau di Indonesia ini merupakan sebagai pemisah. Teman-teman bisa lihat perbedaan antara Ordonansi 39 dan Deklarasi Juanda pada gambar yang sudah saya paparkan. Lanjut yang kedua yaitu tentang latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Nah, teman-teman harus ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 yang berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bagi bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah satu kesatuan. Dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berarti, lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia,
wilayah Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguat semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan, semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional maupun visi nasional, cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Cukup sampai di sini penjelasan saya tentang menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang wawasan Nusantara. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mendapat